Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu terakhir ini betapa miris kita melihat berita-berita yang terkait dengan Pulau Rempang ya, masyarakat yang sekitar 16 kampung yang mendiami pulau itu, yang hari-hari ini mereka mau direlokasi, diusir. Bahkan berbagai sumber mengatakan bahwa mereka belum dibayar sama sekali, hanya baru dijanjikan. Bahkan ada upaya-upaya terus-menerus untuk upaya dipindahkan, tetapi kemudian mereka melakukan perlawanan yang keras terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemindahan paksa dilakukan pemerintah melalui polisi, tentara, dan lain sebagainya, BP Batam dan sebagainya, demi investasi gitu loh. Yang salah satu investor yang biasa selalu bermasalah, yang dianggap selalu melibatkan kekerasan, yaitu Tommy Winata. Dari dulu memang kita dengar bahwa dia seorang yang selalu dekat dengan kekerasan untuk kepentingan ininya. Nah, saudara sekalian, kaitannya dengan ini ada yang menarik sekali dari pernyataan Capres Anies Rashid Baswedan. Secara langsung memang kita sudah muat tertulis, tetapi secara langsung di pernyataan langsung dari beliau yang menarik sekali, dan pada kesempatan ini coba kita hadirkan untuk meneduhkan kita tentang bagaimana seorang pemimpin yang harus bersikap terkait dengan masalah rakyatnya dalam kaitan masalah investasi misalnya. Kita dengarkan dulu, ini berikut petikannya. Begitu kita bicara tentang investasi, maka sesungguhnya investasi itu tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran, itu luka sosialnya lama. Kamu akuarium, datang ke sana, kita akan ketemu dengan mereka yang memiliki luka yang amat dalam. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu, maka ketenangan, keteduhan akan hadir. Demikianlah kawan-kawan sekalian, kita sudah dengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Capres Anies Rashid Baswedan terkait dengan masalah Pulau Rempang ya, Pulau Rempang itu, atau soal investasi dan masyarakat ya. Jadi dari pengalaman dia memang kita lihat juga bahwa Anies ini nuansa kemanusiaannya sangat luar biasa, dan pendekatan membangun juga beralaskan soal keadilan dan kemanusiaan yang luar biasa. Dan itu dia sudah buktikan ketika beliau bertugas di Jakarta, di DKI Jakarta. Apa yang disampaikan tadi persis seperti yang dilaksanakan di Jakarta. Oleh karena itu, saudara sekalian, terkait dengan mirisnya ya kondisi masyarakat Rempang ya, di Pulau Rempang itu, yang dimana negara seakan-akan menindas rakyatnya, memaksa rakyat harus pindah, dan untuk memberi karpet merah terhadap para investor, misalnya alasan hanya untuk sekadar investor. Itu tegas sekali. Apa yang disampaikan oleh Anies luar biasa kalau dia menjadi pemimpin Indonesia ke depan, bahwa investasi itu seharusnya tidak boleh membawa derita bagi rakyatnya, tetapi investasi mestinya harus memperluas kesejahteraan. Hadirnya investor itu harus memperluas kesejahteraan bagi rakyat. Itulah yang sesungguhnya mestinya kalau kita mau pegang pada semangat konstitusi atau inti konstitusi bangsa kita, bahwa negara harus melindungi segala tumpah darah. Itu yang merupakan
penerjemahan dari apa yang disampaikan oleh Anies tadi itu. Berbeda dengan mereka-mereka yang berkuasa saat ini yang seakan-akan gagah-gagahan menindas rakyat di mana-mana termasuk di Pulau Rempang ini. Mereka menggerakkan seluruh kekuatan negara, alat negara, tentara juga dikerahkan ke situ, polisi dikerahkan ke situ, aparatur sipil negara dikerahkan untuk melawan rakyatnya dan mencari-cari alasan membohongi publik seperti yang dilakukan oleh Mahfud MD yang mengatakan bahwa mereka baru puluhan tahun yang lalu menduduki tanah itu, seakan-akan merampas tanah itu dari mereka yang telah diberikan kepada investor. Negara telah memberikan kepada investor, padahal mereka rakyat Rempang itu, dan sebagaimana dikemukakan oleh banyak para tokoh adat, para sultan di Riau, mengatakan mereka itu sudah 1835 tahun yang lalu mereka sudah menduduki di Batu, sudah ratusan tahun. Jadi Pak Mahfud menyebarkan hoax, kebohongan demi kepentingan dia. Mungkin mau nyapres atau apa, ya mau cawapres atau apa. Jadi kadang-kadang dia ini orang menteri satu ini, kalau dia kadang-kadang ngomongnya oke, kadang-kadang juga seperti ini yang sama sekali membelakangi kepentingan penderitaan rakyat gitu loh. Tokoh yang mengaku tahu agama tetapi suka juga berbohong untuk kepentingan yang ya mungkin kepentingan negara. Saya kira itu kepentingan investor, kepentingan kepentingan para oligarki. Dia membela sesungguhnya itu kepentingan oligarki. Jadi gimana ya kok pemimpin-pemimpin kita muda seperti itu? Kita salut terhadap pemimpin seperti Anies Baswedan. Saudara sekalian, ini contoh yang paling dekat dengan kita. Ini mau pemilu, pilih pemimpin yang benar, yang betul-betul mencintai rakyatnya, melindungi rakyatnya, bukan sekadar cari uang dan segala macam atau kepentingan orang-orang yang hanya untuk sekadar uang, semata-mata sekadar uang seperti yang telah disampaikan tadi. Baiklah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ditangkap maknanya dan menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita butuh pemimpin yang adil, pemimpin yang perhatikan rakyatnya, bukan pemimpin yang hanya berkolusi dan bersekongkol dengan pengusaha untuk demi cuan atau demi uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.